teman-teman semua. Sebelum saya mulai, saya ingin bertanya sedikit. Nah, pernah tidak kalian melihat berita politik di televisi atau media sosial? Lalu tiba-tiba banyak orang yang punya pendapat yang berbeda-beda gitu kan tentang satu peristiwa yang sama contohnya. Nah, misalnya ketika ada pemilu nih, debat calon presiden atau berita tentang kebijakan pemerintah gitu kan. Ada orang yang langsung percaya dan ada juga yang meragukan. Bahkan ada juga yang langsung berdebat di media sosial gitu kan. Nah, pernah gak sih kita berpikir kenapa sih sebuah berita bisa mempengaruhi cara berpikir masyarakat? Apakah media hanya sekadar menyampaikan informasi atau sebenarnya media juga membentuk opini publik? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini ternyata dibahas secara menarik dalam sebuah buku yang akan saya review hari ini. Oke, perkenalkan nama saya Novia Keisha dan pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah buku yang cukup penting dalam bidang komunikasi dan juga politik. Nah, buku ini berjudul Komunikasi Politik, Media, dan juga Demokrasi. Nah, yang ditulis juga oleh Henry Subiakto dan juga Rahman Ida. Nah, buku ini diterbitkan oleh penerbit Kencana ya dan ya saya lihat di sini ada edisi keduanya gitu. Nah, di sini ada edisi keduanya. Buku ini cukup sering digunakan sebagai referensi oleh mahasiswa, mungkin terutama yang mempelajari ilmu komunikasi, ilmu politik, jurnalistik maupun hubungan masyarakat. Ya, karena dulu saya pernah mau jadi jurnalis sih tapi gak jadi. Oke, melalui buku ini penulis ingin menjelaskan bahwa hubungan antara politik, media massa, dan juga sistem demokrasi dalam masyarakat modern. Nah, dalam buku ini dijelaskan juga bahwa komunikasi politik itu adalah proses penyampaian pesan kepada masyarakat. Nah, pesan tersebut itu bisa datang dari pemerintah, partai politik, tokoh masyarakat, atau bahkan media. Jadi media massa memiliki peran yang sangat penting juga karena media menjadi penghubung antara pemerintah dan juga masyarakat. Melalui media, jadi masyarakat juga bisa mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan, program pemerintahan, ataupun peristiwa politik yang memang sedang terjadi gitu. Namun buku ini juga menjelaskan bahwa media itu tidak selalu bersifat netral. Terkadang media juga dapat mempengaruhi cara masyarakat memandang suatu peristiwa gitu. Contohnya melalui cara penyajian berita, pilihan kata, atau sudut pandang yang digunakan. Nah, hal ini sering sebetulnya disebut sebagai framing gitu. Yaitu bagaimana suatu peristiwa dibingkai atau disajikan sehingga mempengaruhi persepsi pembaca atau juga penonton. Terus selain itu, buku ini juga membahas konsep agenda setting, yaitu kemampuan media untuk menentukan isu apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Misalnya, jika media terus-menerus membahas suatu isu politik tertentu, maka masyarakat akan menganggap isu tersebut sebagai hal yang penting untuk diperhatikan gitu. Nah, terus jika kita melihat kondisi di Indonesia saat ini, pembahasan dalam buku ini juga terasa sangat relevan. Saat ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi dari televisi ataupun koran, tetapi juga dari media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan juga Twitter, atau yang lainnya juga gitu kan. Informasi dapat menyebar dengan sangat cepat sekarang. Namun di sisi lain, kita juga sering menemukan hoax atau informasi yang belum tentu benar gitu. Dalam situasi seperti ini, masyarakat harus lebih kritis dan juga menerima informasi politik. Kita perlu memahami bagaimana media bekerja dan juga bagaimana pesan politik disampaikan kepada publik gitu. Buku ini juga membantu kita memahami bahwa dalam sistem demokrasi, komunikasi yang sehat antara pemerintah, media, dan juga masyarakat itu sangat penting agar demokrasi juga dapat berjalan dengan baik. Jadi, sebagai kesimpulannya, buku komunikasi politik, media, dan juga demokrasi ini memberikan pemahaman yang sangat penting tentang hubungan antara politik, media, dan juga masyarakat. Nah, buku ini juga mengajarkan bahwa media tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga memiliki peran besar dalam membentuk opini publik gitu. Jadi melalui pemahaman ini, kita sebagai masyarakat dapat menjadi pembaca dan juga penonton yang lebih kritis, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar atau hoax gitu ya.
Terus saya pribadi merasa buku ini itu sangat bermanfaat, terutama bagi siapa saja yang ingin memahami bagaimana komunikasi politik bekerja dan juga dalam kehidupan demokrasi tentunya. Nah, jadi bagi teman-teman yang tertarik dengan dunia komunikasi, politik, atau media massa, buku ini sangat layak untuk dibaca. Selain menambah pengetahuan juga, pastinya buku ini juga membantu kita memahami bagaimana cara berpikir kritis, terus juga terhadap informasi yang kita terima setiap harinya. Nah, karena pada akhirnya demokrasi yang sehat tidak hanya membutuhkan pemerintahan yang baik, tetapi juga masyarakat yang cerdas, kritis, dan juga sadar informasi tentunya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan review buku dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan buku berikutnya. Terima kasih.